Pokoknya ya ini satu-satunya rental under GSM yang bisa handle audio visual lighting kabeh pokoknya. Bongkoan sampai ke ragingnya sekalian. Raging betul. Raging betul production. Kita semua WP semua ya, waterproof. Waterproof. Untuk Milo 90 itu kita total ada 44 box. Jadi kapan ini GSM kita upgrade? Semua sampai ampli full, sampai kabel input serius sampai kabel input bawa sendiri semua. Pertama kali ketemu GSM langsung bingung, truknya banyak banget. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yosu Ayan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Nah sekarang akhirnya setelah permintaan netizen yang beratus-ratus juta kali, kata raja terakhir gitu ya, untuk kita review grebek sistem GSM, Graha Surya Media. Wow. So, welcome to Meyerson Milo. Lihat nih, bus. Nah, ada apa saja di sistem yang lagi di setup sama GSM, Graha Surya Media, Gudang Garam, Kediri, di Yon Bekang Kostrad, Cibinong kali ini. Yuk kita grebek sama-sama. Semuanya full, nggak kaleng-kaleng. Meyer Sound System. Saya lagi nyender, semuanya monitor pakai MGF 212, nggak tanggung-tanggung. Semuanya 2x12, one of the best stage monitor pada eranya. Sekarang MGF 212 malah sudah didiscontinued beberapa tahun yang lalu dan sudah ganti dengan MGF 208 dan 210, 2x8 inch dan 2x10 inch. Nah, sekarang sebelum kita grebek semua sistemnya, saya mau ketemu dulu sama konco lawas. Jis, ngadep sini sih, Jis. Rena sih, Jis. Nah, Son, ini kenalin temen lama saya ini. Ini ketemu pirang tahun ya, Jis ya. Konco lawas nih, Ajis sama Sastro. 20 tahun, Pak. 20 tahun ya, Jis ya. 20 tahun. Dulu Ajis, Sastro, siapa lagi dari Sumberia dulu? Dulu ada Sarimun. Terus sekarang masih ada Mardianto, Uya Bocol. Si oke lah ya, konco-konco ya. Wow, ini kenang-kenangan reunian masa lalu gitu ya. Kita dulu ketemu biasanya Impresario Britama RCTI gitu ya, Indosiar, terus zamannya itu apa, Kadesio gitu ya. Masih yang dulu Trans TV dulu itu kan, CTV. Terus apa, Digoda. Dan sekarang mereka nanti kita juga akan bareng sama Sastro juga, teman saya lama, 20 tahun kita sudah berteman di venue, ketemunya cuman kalau ada di panggung ke panggung gitu ya, Jis ya. Jis, kali ini semua sistem Meyer lah ya, GSM ya. Meyer ini sudah berapa tahun, Jis, berarti, Jis? 10 tahunan, Pak. 10 tahun ya, 2014 berarti ya, 2013 ya. Wow. Ini sebelum kita bedah grebek sistem ya, Jis. Ono masalah enggak nih Meyer selama ini? Sering atau apa gitu, atau aman-aman we? Aman aja nih, Pak, Meyer. Aman ya? Wow. Meyer memang barang premium, nggak bohong. Duit ora bohong gitu ya. Sing bohong bakule gitu. Dan nah ini yang sering banyak ditanyain kan, Jis, apa orang mau invest rental pakai active speaker Meyer Sound, takut nih hujan kalau pas beledek pas apa. Selama ini pengalaman gimana, Jis? Masih nyala, full. Masih nyala. Kalau pas hujan terus gitu nyala berani. Tuh ya, Son ya, denger Son gitu ya. Jadi bener-bener. Nah, kalau dari atas itu buat tutup pakai terpal gitu atau gimana? Enggak sih. Los gitu aja. Gitu-gitu aja ya. Sapnya aja, Pak. Sapnya kan ramnya lebih besar. Jadi kalau jadi lebih karena grillnya depan yang lebih gede-gede, terus belakangnya juga tataannya kalau kan lapangan gini ya, kadang-kadang takut becek, biasanya kan ditatai ya. Pakai roda, jadinya kan kalau banjir masih aman. Tapi sebetulnya yakin banget GSM sekalipun hujan, Meyer sudah memikirkan masalah proteksinya gitu ya.
Tuh Son. Jadi banyak sekali soalnya yang masih pada ragu di kolom komen, ada juga yang DM. Wah, di negara tropik kayak Indonesia nggak cocok Pak Yos, kalau aktif nanti nih hujan gimana gitu. Ada udah ada cover itu Pak, apa namanya? Belakang apa namanya apa? Oh, cover dari rear cover dari Milo-nya gitu ya. Ya, jadi rain cover untuk di powering sistemnya gitu ya. Kita Yang akan depan ramnya kan lebih halus, jadinya air nggak masuk ke dalam. Oke, ya. Oke, sekarang sebelum kita bedah sistem yang dimiliki oleh GSM Kediri, itu untuk di kali ini doang nih, di Yon Bekang Kostrad ini berapa box mainnya, Cis? Ini PE pakai 9 kali 2, 9 kiri, 9 kanan. 120-nya 1. Oke, jadi itu ada nekuk satu itu di bawah 120. itu 120. Iya. Oke. Melo 120. Oke, jadi 9 kiri 9 kanan, Iya. yang 8 box 90 derajat, yang 1 box 120 derajat. Sape piro Cis? Sapnya kita pakai 9. 9. Jadi memang sistemnya 1:1 ya kira-kira Iya. gitu ya. Oke. Ini saya lihat di belakang ada delay nih Cis. Berapa box terus Delay sape berapa? pakai atasnya pakai 6, bawahnya 4, bikin kardioid semua sih Pak. Dibikin kardioid semua. Nah, sistemnya si 700 HP bikin kardioidnya gimana? Nanti kita lihat ya. Susunannya gimana, Cis? Kalau penjelasannya. Susunannya ya bisa Pak, ngadep depan semua. Oke. Jarak muka ketemu muka 1,5 meter. Tetapi ngadepnya semuanya ke depan Iya. gitu ya. Oke. Son, nanti kita akan grebek bagaimana cara penyusunan yang disebut oleh Mas Ajis ini yang enggak gagap itu jadi kardioid. Enggak, kan ini juga Mas Karuna kan. Iya, oh karena nanti kesini juga. Enggak sih, kemarin. Oh, Sekarang sudah. enggak. Son, ayo sekarang kita grebek naik ke panggung, ada apa sistemnya dan kita lihat dari dekat bagaimana sistemnya Meyer Sound Milo. Nah, sekarang kita mau lihat dari dekat Meyer Sound Milo itu seperti apa. Nah, ini tongkrongannya nih, lihat ya. Build quality-nya itu Meyer selalu nggak bohong gitu ya. Ini sebetulnya dummy nih. Cis, in frame Cis, lagi Cis. Ini memang dummy doang ya Cis ya. Jadi supaya buat tatakan tinggi. gitu ya, buat ketinggiannya Gantinya doang sub. ya. Oke, jadi ini memang side fill atau sering disebut stage fill gitu ya. By the way, dulu kan Ketoke punya JM1P ya. Itu Iya, kenapa nggak iya, pakai JM1P? Pertimbangannya apa Cis? Ya karena saya banyak kan ngejar mid high kan makna. Oke. Sering putus di mid high-nya. Saking kenceng mainnya di sini gitu ya. Kan pada minta kurang kan, Pak. Oke. Makanya pakai Milo ini lebih ampuh. Lebih bandel. Ah. Jadi JM1P itu sebetulnya 15 inci curvature array. Jadi kalau JM1P itu bisa horizontal array, bisa vertical array. Gitu kan Cis ya? Iya. Sering dibikin horizontal atau vertikal susunannya? Berdiri aja Pak. Oh, berdiri aja. Jadi Kan 2. Oh, 2. Jadi horizontal array ya gitu. Saya JM1P pasang juga di studio Indosiar, itu JM1P itu. Cuman dalam posisi vertical array. Nah, ini sub Cis bawa subnya apa? Untuk stage fill. Sama Pak. Sudah 100 HP. 700 HP ya. Oke, nah ini Son, kita lihat jadi build quality-nya semuanya 700 HP ini juga salah satu subwoofer yang sudah discontinued sekarang. Isinya 2 kali 18 gitu. Jadi kalau sekarang dia pakainya 900 LFC. Itu pasangannya untuk ke Panther. Yuk sekarang kita lihat belakangnya seperti apa nih, tongkrongannya nih. Supaya masih kelihatan dari dekat seperti apa. Nah, ini yang disebut tadi Ajis rain cover. Nah, rain covernya itu seperti ini. Makanya sebetulnya buat netizen se-Indonesia Raya yang sering takut dan meragukan, wah nanti kalau hujan kalau ini gimana gitu. Nih, saya buka kayak gini. Nah, tuh. Jadi sampai colokan di legrandnya, inputnya, kelistrikan, power semuanya tuh aman sekali gitu ya. Lalu ada RMS itu remote monitor system. Ini untuk kontrol yang nanti bisa kita connect ke komputer. Jadi kita bisa atur semuanya. Tapi nggak pernah pakai Pak. Jarang pakai malah Iya, ya, gitu kan ya. udah jadi kan. Karena settingannya sudah jadi. Jadi ini tongkrongan dari belakangnya si Milo. Nah, kalau untuk si 700 HP ini kayak gini tuh.
Itu udah. Semuanya proper, udah ditutup Itu malah custom, lebih Pak. rapat. Ini custom nih, dirapiin Karena kan sendiri. yang ini dulu punya 4 nggak ada rain covernya. Tanpa Oke. rain cover. Nah, sekarang netizen, nih lihat ya, supaya kita lebih jelas tampak belakangnya itu seperti apa sih. Nah, itu dia. Ketika Milo disusun dengan line array formatnya, rain covernya itu seperti itu. Lalu kelistrikannya bisa kelihatan yaitu ya dari Legrand yang turun itu semuanya aman. Bahkan juga masih disil sama itu disil pakai plastik atau apa ya? Wrapping. Oh, pakai plastik wrap aja gitu ya. Cuman untuk Iya kan itu. double-in gitu ya, Jis ya. Legrand 32 ke 16 itu Pak. Legrand 32 ke 16 gitu. Nah, kalau yang ganjel tengahnya ini memang punya berapa Jis? Yang antara 90 ke 120 itu punya Punya berapa? 4 Pak. Punya 4. Kan satu start itu di atas 120 pasti ada itu. Oke, jadi itu transition Mm-mm. untuk antara 90 ke 100. 120. Itu tongkrongannya Milo. 2 kali 12 inci, lalu kalau nggak salah 10 atau itu midnya ya. Lalu high-nya itu 3 kali 4 inch kalau nggak salah itu. Kenceng banget yang pasti. Ini tampak belakangnya dan ini cuman dummy untuk stand-nya gitu ya. Yuk sekarang kita lihat di monitor sistemnya pakai apa. Please check it out. Nah, sekarang kita bedah dulu stage monitoring sistemnya pakai apa. Itu, ini. Jis, total MJF 212 punya berapa biji, Jis? 2. 32 betul ya? 2 tim loh tadi Pak. Oke, MJF 212 itu punya 32 box. Wow. Ini kira-kira zaman dulu sih Avanza siji. Second gitu ya. Jis, make MJF artis nggak pada komplain lah ya. Aman, Langsung Pak. enak aja gitu ya. Dan banyak riders artis international artis requestnya MJF 212 karena memang udah flat, main plain aja semuanya sudah langsung enak. Sering bermasalah nggak Jis kalau MJF? Jarang-jarang ya. Jarang. Ya mungkin karena umur paling Pak. Maksudnya kan umur. Dan selain umur juga ininya ya Jis ya, karena pemakaiannya kan banyak outdoor ya ininya kan kita ya ininya. Nah, selama ini penyimpanannya gimana Jis? Satu box speaker monitor gini dalam satu flight ke satu atau dua? Satu. Oke, kita ngobrol ini Jis, dengan sistem segede ini ya, bawa berapa truk? Kita sekarang total kan kita pusat Pak ya, ada raging, LED, Sampai raging punya sendiri raging, juga ya? LED, Oke. genset, sound, itu total ada 17 truk Pak. 17 truk. Nanti truknya lihat ya Son kayak apa Son. Nanti kita tunjukin. Dan penataannya, setupnya semuanya proper. Dan truknya itu langsung betul-betul punya GSM gitu ya. Bukan nyewo lagi gitu orang ya gitu. Segi ora kaleng-kaleng. Khusus ya. Nah, dengan sistem kayak begini nih, Jis. Sudah jalan dari berapa hari ini? Ini acara buat kapan ya? 20 ya? Malam minggu Malam Minggu. Ini hari Kamis. kita mulai setting malam Rabu. Malam Rebu. Iya. Oke, jadi baru kemarin ya berarti ya. Iya. Baru kemarin. Hari ini harusnya sih analyzer kan, Ya. cek speaker. Jadi kira-kira Rebu aja baru masuk. Malam Rebu ya. Malam Rabu. Jadi Selasa nyampe untuk event hari Sabtu. Dan enaknya gini, kalau GSM itu ya Son ya, semuanya dibawa dan barangnya sendiri. Gitu. Jadi barangnya milik sendiri, transportasi milik sendiri. Nah, ini sing nggak Event boleh. buat sendiri. Iya. Oke. Nah, sekarang ini lakone lagi teko nih. Kita panggil the one and only Sastro. Ayo Trok, sini Trok. Oh, iki suwe konco lawas suwe bar reunian sama Ajis, sekarang reunian sama Sastro. Apa kabar? Waduh, cekel dewe iki. Kenalin, ini konco lawas ini, Sastro. Ini kita berarti Gimana Pak? 2004 kira-kira ya Trok ya? Ya. Kenal gue ya. Ini gen masuk no suara 2004. Nah, Mulai 2000. ini dulu kru Sumberia. Betul. Saya Sumberia dulu. kenal dari zaman impresario Britama, betul, digoda. Betul. Banyak banget itu Pak, waktu itu event-event itu ya Pak.
Kita reunian Itu. juga. Terus mulai GSM itu berarti tahun berapa ya, Tro ya? GSM mulai jalan itu 2013. 2013. Zamannya almarhum Eko ya itu ya. Oh ya, Sebelum ya masih itu ya? sebelum Mas Pak Eko ya. Almarhum atau kamu habis itu baru? Ya? Barengan. Oh, barengan. Kita di 2013 itu berbarengan. Oke. Begitu. Nah, ini Sastro ini adalah pokoknya field manager lah, project manager sing gowo barangnya semuanya di mana-mana. Tadi udah bareng-bareng sama Ajis, konco lawas kabeh gitu ya. Betul. Ini ketemu dulu Ajis Sastro zaman masih krempeng kabeh, masih segini semua. Sekarang agak melar ya, Pak. Dijemur bukannya kering, kita tambah melar. Ini suwe ra ketemu seneng banget Tro gitu. Tadi Siap, ayo. saya membahas sama Ajis nih tentang Milo, lalu 700 HP, lalu MGF 212. Yep. Ini sing paling apal nih. Kita ulang lagi. Jadi total inventory GSM itu Milo nih jumlahnya. Untuk Milo yang 90 kita semua WP semua ya, waterproof. Waterproof. Semua. Untuk Milo 90 itu kita total ada 44 box. 44 yang 90 derajat. 90 derajat. Oke. Untuk Milo yang 120 kita ada 4 box. 120-nya 4 box gitu ya. Jadi itu biasanya untuk near field-nya. Jadi yang paling bawah Fill ya. gitu. Jadi supaya sudutnya lebih lebar gitu ya. Terus kalau batasan apa namanya itu antara 90 Milo insert. Milo Insert. ya itu biasanya dipasang di antara 90 ke Dengan 120. Betul. Itu punya 4 ya. Punya 4 sama punya 4 juga. Itu atasnya ya. Atasnya. Terus atas lagi punya JM1P berapa biji? JM1P kita ada 8. JM1P 8 gitu ya. Cuman kebetulan JM1P untuk saat ini kita nggak bawa. Tapi kadang-kadang juga dibawa juga gitu, stage fill gitu-gitu ya. Betul, kita bawa juga. Punya 8. Untuk kebutuhan saat ini kan untuk side fill kita juga menggunakan Milo. Oke. Milo juga. Dan lebih satu senada semua ya Tro ya, karena Ya, atasnya sama ininya lebih Betul. sama ya. Betul, ini ya. betul. Mantap. Secara Oke. power juga biar lebih sama gitu. Stabil. Betul. Oke. Terus SAP sekarang. Total SAP 700 HP ono piro? Kita SAP 700 HP itu yang waterproof kita ada 38. 38 semuanya waterproof. Yang non waterproof ada 4. Oh, ada juga yang Ada. non waterproof. Yang non waterproof yang buat ini. side fill. Oh, Betul. alah, pantesan ini tadi aku Ada lihat perbedaan mungkin. raincoatnya Ya, gitu raincoatnya, betul. raincoatnya ketok customan gitu. Jadi lihat ya nanti yang 700 HP di sana yang kali yang waterproof itu raincoatnya itu betul-betul tercover gitu ya dan Betul. langsung build up dari Meyer Sound. Betul. Tro, tadi baru ngobrol dikit sama Ajis nih, Ajis, tapi oke. dari elu nih Tro. Selama ini rental ini kan orang pada takut nih Tro. Wah, Pak Yuswa, speaker aktif, Meyer mahal. Nanti nih hujan, kita negara tropik, kita panas badai gitu, gimana? Selama ini Tro? Kan Aman, kita terkendali. sudah ada speknya dari Meyer sendiri, udah waterproof, berarti kan pastinya kan dijamin. Dan kita udah coba dari 2013 kita menghadapi musim penghujan, panas, hujan, panas. Ya, sampai sekarang masih oke. Aman ya? Masih oke. 10-11 tahun Son. Betul. Netizen se-Indonesia Raya, jadi kalau masih meragukan, takut dengan Meyer Sound untuk aplikasi outdoor, mereka saksi hidup, sudah dan tur terus ya gitu ya. Dan jalan tur. Kita Jalan jalan berhenti di COVID aja sih. Berhenti cuman di COVID doang gitu ya. Betul. Dan eventnya bukan sing Ichikiwir loh ya ini ya. Kita Mas semua Iwan. outdoor. Luar biasa sekali, tapi so far so good, aman semua gitu ya. Oke, tadi 38 di mana 30 yang waterproof berapa tadi? 38. 38. Oke, yang 4 Ya, yang non waterproof. Oke. Betul. Untuk yang subnya aja. Untuk subnya aja ya. Oke. MGF betul ya tadi 32 ya berarti ya. Total inventory kita ada 32 betul. MGF 212. Nah, monitor selama ini pengalaman ketemu artis, ketemu siapa aja wis pokoknya aman terkendali lah ya dikasih monitor ini. Pasti. Tidur nyenyak pokoknya langsung. Tidurnya langsung it's okay lah. Ini betul-betul karena secara flatnya aja udah enak gitu. colok enak gitu Colok aja, flat aja enak. Nggak usah kebanyakan tweaking Ya, equalizer mungkin gitu. hanya kita improve terhadap mikrofon lah ya, Ya. terhadap gainnya mikrofon, Oke. terhadap bukaannya Ya. di monitornya aja gitu aja sih Pak, menyesuaikan Ya. seperti itu. Oke.
Trok, mohon izin, boleh kita grebek di monitor dulu sebelum kita ke Monggo. FOH. Mau lihat ya? Monggo, Sip, lihat. mari kita ke sana. Sip. Oke, netizen se-Indonesia Raya. Nah, sekarang saya sama Sastro mau bedah. Barangnya Monitor langsung system. kelihatan ini. Digico SD8. SD8. Ini yang Trok. versi 24. Ini yang Untuk versi di mana? 24 ya. Ayo, boleh dijelasin, Tro. Ada apa saja di sini? Kita please cekidot. Nah, nun sewu. Kula nuwun. Waduh, ini lagi Teman-teman leye-leye lagi malah leye-leye. dioprek iki. Kita Oke. bedah mixer karo juragane GSM iki. Nah, Digico SD8. Inventory dulu nih, Tro. Punya Siap. Digico SD8 berapa biji? Kita untuk SD8 yang versi 24 ini kita Oke. ada 4 unit. SD824. Jadi Ya. SD8 itu ya netizen se-Indonesia Raya Ada supaya dua tahu versi, ada ya. yang 24, Ada yang yang satu 37. lagi di sana 37. Betul. Bedanya apa Pak Yosua? Bedanya itu feedernya. Feeder. Jadi itu jumlah feedernya. Jadi 24 dan 37 sama Kalau yang 37 screen-nya ada juga satu. ya dan satu Screen sama. oh screen-nya tetap satu. Kalau yang 37 ada tambahan satu bank lagi Iya. feeder di sebelah sini. Jadi banknya masternya ada di tengah-tengah. lebih gede gitu ya. Nanti kita akan lihat juga di FUH gitu ya. Jadi SD8 24 ada 4, kalau yang 37 ada Sama. Kita ada 4 4 juga. juga. 4 juga. Jadi main FUH monitor wis aman terkendali lah ya. Monitor. Oke. Ini berarti bareng juga ya Tro ya, 10 tahun yang lalu ya, 11 tahun ya. Sama. 2013 kita ya. inventory-nya bareng. Kita turun satu set gitu, satu paket Oke. itu kita sama semua. Ini hongkrongannya SD8. Biasa dipakai juga nih Sumberia, terus beberapa rental juga pakai, dan ketangguhan durability-nya udah jangan tanya. Kalau sudah di Digico Bandel. ndablek gitu pokoknya, bandel gitu SD ya. series paling dablek. SD series itu. SD7 belum punya malah nih. SD7 belum. Nanti tunggu tanggal mainnya, kita racunin dulu dari Sastro, nanti tinggal saya follow up ke gudang garamnya gitu. Speaker upgrade ke Mayer, ini nih upgrade ke Quantum gitu. Tose. Itu. Tro, boleh dijelasin, Tro? Ini Boleh. model splitternya seperti apa? Kenapa Oh. masih pakai model input analog ini? Apakah Oh, oke. supaya nggak colok-colok itu? Ya Oke. sebenarnya gitu Pak. Kita kan kita mengantisipasi aja untuk Oke. splitter ini. Sebenarnya Ya. kita kan kita pakainya Digico yang SD-Rec 192. 192. Sebenarnya Semua kan udah SD-Rec Oke, ya? semua sudah SD-Rec 192 semua. Ini kan hanya alternatif output aja. Ya. Kita ada input, ada splitter input, ada splitter output. Oke. Jadi ketika ada talent yang lain misalkan bawa mixer lagi, kita nggak usah patching, kita nggak usah wire dari dalamnya aja. Oke. Jadi kita langsung split di sini aja, Pak. Oke. Begitu. Dan juga supaya si SD rack-nya ini juga nggak colok-colok gitu betul. ya. Main Jadi kita analog aja ya. slot card-nya itu biar awet lah. Awet. Betul. Nah, ini juga tips and trick ini netizen ya. Jadi supaya mixer digital apalagi kalau yang touring system gini Betul. nggak coba cabut gitu. Jadi kita kalau biar ini sistem kan plug and lebih play. murah gitu. Ganti analog Analog splitter. sasis konektor lebih murah gitu kan, tinggal beli Neotric gitu beres. Lalu yang satu lagi yang beda ya, ini 192 kilo, jadi itu beda. SD rack itu sebetulnya SD8 ini bisa pakai rack yang biasa, sudah jalan. Ada direct, ada SD-Rec. Betul, itu dia. Kalau pakai direct ya tentunya sampling rate-nya nggak bisa lebih tinggi. Betul sekali. Gitu ya. Jadi semua ada punya berapa SD rack? Kita SD-Rec-nya ada 4, Pak. 4 SD rack, SD-Rec, terus Terus? 4 mini rack. 4 mini rack. Mini rack. Tapi mini rack-nya belum SD. Mini rack-nya sudah seperti Coba, mari kita cek. SD mini rack. Wah, SD Kita juga sudah pakai SD ya mini kan? Jadi itu bedanya memang. Mini rack juga ada yang nggak SD Ya, gitu. Jadi betul. kalau yang SD betul-betul sudah up to 192. 192 betul. Oke, jadi ini memang mini rack-nya dipakai untuk di Monitor, Pak. Monitor. Itu lebih pergunakan untuk outputnya. Soalnya kan untuk yang di SD-Rec outputnya cegah untuk ya di sini. untuk FOH. Dan untuk yang mini rack-nya kita pergunakan outputnya untuk di monitornya. Oke. Wow, terus sekarang kita ini kan splitter ya, ada Oke, betul. ada hal apa lagi nih untuk splitternya ini? Untuk splitter sih tidak ada sih. Udah di Standard sini ya? aja. Mungkin kita sistem FOH kita taruh di sini Kalau juga. model pembagiannya ini multi Multi-pin. pinnya ini Canare semua itu kayaknya. ya? Kanare betul. Kanare semua.
16 Sering channel. dipakai nggak untuk ventilesnya gitu, truk selama ini? Sering Pak. Kita Sering ya? kita selama ini tetap mempergunakan subsnack juga ya. Ya. Untuk sistem ke panggungnya, ke stage-nya kita Oke. tetap mempergunakan subsnack. Selain untuk kerapian di panggung, Ya. kita juga tidak banyak kabel yang berserakan di panggung. Ya. gitu. Rapi banget ya. Nanti netizen lihat ya ini ya. Tampilan dari distribusi cabling sistemnya. Ini ilmu zaman dulu nih 20 tahun yang lalu ini. Ilmu sumberia kita dulu Betul. sama-sama ya. Betul. Iki nek nyolder sampai motornya tiba. Sampai berair kita. Itu makanya orang-orang sebenarnya kalau nyolder itu sampai nangis-nangis itu sampai meleset sidik itu. Apalagi yang 32. Nah, iya, itu dia. Multipin 32. Pinnya nggak boleh salah masalahnya tuh, titiknya Betul. harus itu Betul. tahu betul di mana gitu. Jaraknya kecil banget itu biasa pakai kanare gitu. Tuh. Sering masalah nggak toh? Maksudnya putus ada channel yang Kalau kita ngomong sering sih enggak sih Pak ya. Tapi ada, tergantung. pernah lah ya. Iya pernah, tetap Ya. tetap pernah ada kan. Oke. Karena kan sering goyang-goyang juga. Oke, ya, ya. Sebenarnya tergantung cara kita mensolder, terus cara kita menjepit kabelnya sama multipinnya itu Pak. jadi SOP Standard Operating Ya. Procedure itu Ya. penting. Iya betul. Nah, selama ini SOP apa buat krunya GSM nih, Tro? Oke. Dalam perkabelan ini supaya bisa jadi berkah buat netizen se-Indonesia Raya nih, teman-teman rental. Dalam perkabelan, Iya. yang penting kita kerapian sih Pak. Satu kerapian. Kerapian kabel itu sangat menunjang lah ya. Baik cara kita buat kabel, kerapian, terus kualitas solder kita, terus misalkan kita diinstalasi itu kerapian kabel itu ketika kita troubleshoot juga kita lebih mudah untuk menanganin Oke. trouble channel, trouble apapun masalah perkabelan kita lebih mudah untuk menanganinya gitu Pak. Oke. Terus waktu selesai acara pulang balik gudang gitu akan dilakukan pengecekan satu persatu atau nek pasti. ketemu rusak langsung ditandain gitu. Kalau di lapangan kita ketemu rusak, kita pasti kita tandain dulu. Oke. Terkadang kita kan nggak mungkin memaintain di lapangan. Ya. Jika kondisinya urgent, kita paksakan untuk maintain di lapangan. Tapi ketika kondisinya nggak urgent, kita pasti akan maintain semuanya. Kita maintain di gudang. Selesai tour, selesai kita masuk gudang, semua cek semuanya. Nah, Kita ini. bersihkan, kita cek semuanya. Ini yang penting. Coba boleh sharing nih, Tro. Maintenance setelah pulang gudang itu selain kabel-kabel dicek, disolder ulang yang rusak, mixer lalu alat-alat biasanya piye kalau GSM standarnya? Yang jelas mungkin hal yang kecil dan mungkin mungkin dilupakan teman-teman ya. Konektor kita semprotin semua, kita Konektor. sikat. Pakai kontak cleaner gitu Kontak ya? cleaner pastinya. Oke. Karena kan di lapangan kan kita ketemu kadang panas, kadang hujan Ya. gitu Pak. Jadi mungkin konektor itu akan korosi atau mungkin sedikit mungkin kayak berkarat gitu. Tapi kita Bahasane bukan gampang ngefong gitu ya. kayak atau- korosi yang Iya. hitam-hitam gitu loh Pak. Betul. Itu Bahasa resminya itu istilahnya kondensasi. ya seperti itulah. Kondensasi itu Kadang jadi itu juga mengganggu input suara juga. karena perubahan suhu yang mendadak gitu ya. Betul, mempengaruhi logam. Betul, saya ngalamin banget dulu itu obi fan-nya Indosiar pakai Digico. Betul. Itu bayangin kalau pas acara standar suhunya tuh 16 sampai 18 derajat. Tapi begitu nggak acara diparkir ngentang-tang di Panas. studio Grand Studio itu panasnya kayak Mekah gitu. Apalagi kita mainnya outdoor terus, Sering outdoor. panas hujan, apalagi kondisi lapangan becek seperti itulah Pak. Itu kadang-kadang bisa kelihatan ada putih-putihnya, Nah, kadang-kadang ada kayak korosi ada kayak hitam korosi gitu ya, Berkerak gitu. Nah, itulah perlunya SOP perawatan gitu ya. Dan itu Kalau mengganggu sekali. Oh pastinya Pak, pastinya Pak. Terkadang kita itu mungkin suara ya yang mempengaruhi. Kok kadang suaranya berbeda, kayak Ya. kecekek, kayak Ya. apa, kayak low-nya nggak ada atau hanya kecekek. Sampai segitunya Sampai ya dampaknya. segitunya Pak, dampak kabel. Tuh, kan? Dan dampak solder pun seperti itu juga. Ya. Makanya kita setiap berapa periode itu saya nggak ingat betul, kayaknya saya mesti lihat data dulu terkait itu. Kita solder Ya. ulang. Kita potongin semua, kita solder ulang lagi. Oh, sampai Kita potong, dipotong betul. ulang. Jadi Kita mending potong ulang. solderan anyar gitu lah. Betul. Setuju. Jadi kita nggak Ya. satu kabel kita solder ulang satu kabel, nggak. Tapi kita Daripada buka iya, ini lagi kadang itu- kurang matang. setiap periode mungkin 1 atau 2 tahun sekali gitu ya Pak, kita potongin,
kita kupas kabel baru, kabelnya itu kita potongin kan, kita pendekin lagi, kita solder ulang semuanya. Ini baru TOP BGT, harus begitu ini. Gitu. Ini pengalaman-pengalaman Pak Yu juga gini, yang ngajarin. Pengalaman gini yang penting ini. Jadi netizen dapat berkah gitu dari orang yang sudah ngalamin gitu. Nah, sekarang SOP untuk mixer, Tro. Kalau pas pulang gitu ya gudang. Oke, pastinya mungkin hampir sama ya Pak semuanya. Setelah kita pulang kita bersihkan semuanya, kita bukain semuanya, kita vakum. Yang mungkin logam-logam yang mungkin konektor-konektor itu kita semprotin juga. Sedot gitu ya. Ini Ya, tapi kalau di Jiko kan memang ada cairan khusus Ya. untuk feeder lah ya. Ya. Saya lupa namanya Pak. Dioksid. Ya, Betul. itu gunanya supaya motor untuk feeder. maintenance feeder. Betul. Kadang-kadang kan ini main outdoor terus nih kan debu. Betul. Bahkan kita rek pun kita bukain semua Pak. Misalkan contohnya ini. Oke. Nih. Contoh ini kan kelihatan nih Pak. Ini berdebu nih. Oh, oke. Itu Ini dibuka, power supply ya. terus di- Power supply. Nanti kita bukain semua. Oke. Power supply kita bukain semua, kita bersihin. Begitu juga dengan Digico mixernya. Wow. Itulah yang membuat GSM alatnya selain satu memang sudah premium quality, barangnya memang sudah kualitas bagus, tapi barang bagus pun kalau tanpa maintenance yang baik, Setuju. ya Setuju. podo wae gitu Setuju. loh. Bisa beli Lamborghini, Mercedes-Benz tapi rak dirawat. Tapi kita tidak bisa Sopirnya merawatnya. sopir bajai, Betul. kan? Nabrak-nabrak gitu. Betul. Betul sekali, saya setuju itu Pak. Jadi kita harus setia sama perkara hal-hal yang kecil supaya ketika event-event besar dipercaya kita sistemnya lancar, ready. Siap. Itu. Oke, mumpung kita ada di monitor nih, Tro. Sekarang microphone system pakai apa selama ini? Microphone system kita pakai Shure sih Pak. Semuanya Shure Pakai ya? Shure. Oke, yuk kita lihat Shure-nya. Shure. Dari Ya. tipe yang lama ya Pak. Oke, ini masih tipenya Ini yang masih SLX. SLX. Oke. SLX. Ini udah ya dari Wis suwi ini dah. 2013 awal, itu awal. 2013 itu Iya. dari awal pembelian. Ini ada SLX, ini ada ULX dan ini terbaru yang ada QLXD. QLXD. Nah, sekarang G4. sudah mulai ULXD, SLXD. SLXD, QLXD. Iya, digital, Ada, digital, D-nya, betul. gitu. Terus ini udah pakai antena splitter juga ya? Sudah. Distribution Betul. ya. UA844 punya berapa, Tro? Ada 4 4 ya. 4 unit. Antenanya 8. berarti. Antenanya 8. Betul. Jadi UA844 ini adalah power distribution system. Tujuannya apa? Supaya ora spleteran gitu ya bahasanya gitu ya. Memperkuat sinyal. Memperkuat sinyal, lalu Jangkauannya biar lebih panjang. jauh lebih panjang. Terus juga ini menghindari interference kalau bahasa teknikalnya. Ya. Jadi spleteran itu interference. Tumpang tindihnya Betul. frekuensi. Sering masih ketemu nggak? Kadang-kadang kan tempat-tempatan ya, Tro ya. Kadang Ya, ada betul. antena BTS Betul, lah, betul. sing apa Antena gitu. BTS atau ada apa? Radio itu, Pak. Ya, Itu Transmitter radio gitu ya. Transmitter radio. Itu sering ya sangat ketemu mengganggu. gangguan gitu ya. Oh, sering kita sering ketemu juga gitu. Tapi dengan adanya distribution membantu. ini sangat membantu. Sangat ya. membantu. Apalagi kan kalau kita di event gini banyak Oke. yang pakai HT. Frekuensi itu kadang Ya, cukup ya. mengganggu juga. Banyak pakai HT. Saat kita kondisi kosong kayak gini, kita cek, oh Aman. bisa sampai ke sana. Aman. Begitu kita event, HT udah bertebaran kemana-mana. Wah, Apalagi eventnya RI1. Banyak jamming-jamming pas pampres di jam. Waduh. kita mesti daftar frekuensi, Pak. Kita daftar frekuensi, padahal dia ngejemi kena apa, podo wae gitu. Range frekuensinya masuk. Ini seru nih kalau ngomong orang lapangan langsung tuh suka duka deritanya kita ngalamin gitu. Betul, Kita betul, betul. masang di istana, kita ngikutin bapak gitu RI1 kemana. Waduh, wes daftar aja masih kejam gitu. Tro, kalau merek lain di luar Shure ada juga microphone system. Kalau kita mikrofon semua Shure ya. Semua Shure. Kita mantap. semua Shure. Nah, netizen, kalau tadi kita bahas wireless microphone-nya, Tro, ini saya lihat ada Sennheiser juga nih tadi Yap, gitu. betul, Ini Pak apa Yo. nih, Tro? Ini in-ear in-ear monitor. In-ear IM, monitornya betul. pakai Sennheiser. si Sennheiser. Oh, G4 ya, EW Iya, ya. EW G4 series. generasi keempat. Ada punya berapa biji? Kita ada 8. 8 biji. Oke. Nah, iki nyowo iki. Iki penting. Ini penting tadi belum kita bahas ketika kita membahas Milo Mayer Sound. Galaxy. Galileo-nya punya berapa? Kita ada 2, Pak.
Dua ya. Semuanya 18 ya. 816 betul. 816. Jadi 8 8 input, 16 output. Yang 408 nggak pernah punya ya? Oh, nggak pernah punya, Pak. Kecilian itu ya. Kecilan, Pak. Tanggung. Kita pakai satu aja. Ya. Pakai satu aja udah bisa mengcover untuk FOH. Ini punya dua berarti ya? Punya dua. Ini main di kanan kiri atau langsung semua ini? Ini untuk kanan kiri, front fill, side fill kita masukkan di sini. Nah, untuk kita yang ada sistem delay nanti kita pakai satu galaksi lagi di FOH. Kita tempatkan di FOH. Cukup ya tapi ya udahan ya? Cukup, Pak. Ya. Nah, ini netizen ya, saya perlu jelasin juga. Milo ini generasi kira-kira sebetulnya dia keluar tuh 2003 2004 dia. Zaman Milo ya gitu ya. Sehingga belum ada zaman Milan EVP gitu. Jadi koneksinya masih analog semua. Betul. Nah, sekarang Galaxy ini kita pakainya sudah koneksinya ke switch. Ya, switchnya namanya Luminek. Nah, itu semuanya jalurnya sudah pakai UTP RJ45 Ya, gitu. kemarin saya lihat di kontennya Pak Yo yang sebelumnya yang waktu di Shanghai. Di Betul ya? Shanghai. Oh, ini mewah nanti banget itu berikutnya, Tro. Kita waktunya upgrade Sistemnya ngeri. from Milo to Panther gitu. Jadi sudah pakainya nanti upgrade-nya sudah digital semua. Itu running sudah pakai UTP kabel semua, Tro. Ngeri itu mewah. Wes Mewah orang banget nganggo itu kabel lain. sistemnya. Kalaupun ada kabel signal itu cuman backup, Tro. Oh iya. Tapi yang jalan betul-betul UTP kabel semua. UTP semua. Jadi bayangin tuh, nggak ada ngedrop apa-apa lagi. Kan data semua yang dikirim. Keren Dari sih. mixer, Dari mixer ke mixernya itu di Chico, itu kartnya itu sudah ada Milan EVP Milan card. Keluarnya sudah digital, masuk diterima ke Digital Luminek, tuh diterima ke Galaxinya semuanya sudah digital, masuk ke speaker boxnya digital juga. Kalau Panther langsung ada digital input. Semuanya Milan EVP inputnya. Top Marco top. Jadi Edan. kapan ini GSM kita upgrade? Sekarang nyimpang dikit sebelum kita ke FOH, Tro. LED inventorinya itu kira-kira berapa meter persegi sekarang ini? Total. Aduh, untuk sekarang berapa meter persegi ya? Yang jelas kita bisa cover untuk yang baru ini, Pak. Nih, untuk ya, LED. Kita lihat nih LED-nya GSM seperti apa ini. Ini P berapa toh? LED ini P3,9. P39. P3,9 kebetulan ini baru 2 event ini dipakai. Oh ya? Baru 2 masih event. keren ya. Baru 2 event ini Merek dipakai. apa ini, Tro? Ini Uniview. Uniview. Oke. Uniview. Tipenya yang Taken 2. Taken tuh. Itu sampai berapa meter persegi? Ini 50 meter persegi. 50 meter persegi. Sebelumnya inventory sebelumnya P berapa? Untuk sebelumnya kita pakai P9, Pak. P9. Yes-Tech P9. Yes, tapi kan itu memang ya zaman Dulu wes topnya gitu. betul untuk Saiki outdoor. P9 wes Ketinggalan. kok blur gitu. Ketinggalan. Betul. Sekarang udah P39, 3,9, P2 setengah, 2,5 gitu modelnya. Gitu ya. Terus kalau video mixer atau apa semua pun juga alat bawa sendiri semua terus. Iya, GSM, under GSM semua, Pak. Video mixer pakai Video apa? mixernya pakai V8 Roland. Oh, Roland. Oke. Yang Roland V8 yang Roland ya. Iya, ya V8 atau V8. Oke. Terus lampu nih sekarang kita bahas nih. Lampu itu ini untuk lighting. moving segala gitu sampai inventory berapa banyak, Tro? Untuk yang BIM 300 ini kita ada total itu ada 56. Oke. Untuk yang BSW 420 kita ada 30. Oke. 30. Terus untuk par LED-nya ini yang waterproof ini kita ada 96. Wow. Terus untuk yang spot BIM spot 5000-nya itu kita ada 24. Terus yang ada lagi yang 5000 Wash ya. wash 5000 kita juga ada 24. Untuk strobonya kita ada 24 juga. Semua pokoknya under GSM gitu. Under Wes, GSM. enggak. Masih kadang-kadang Satu ada production. subcon gitu. Jarang ya Usan ya. Jika kebutuhan eventnya gede mungkin kita akan Kadang-kadang ya. Betul. Tapi jarang ya udahan ya. Selama ini tercover ya. Jarang banget, Pak.
kecuali big event gitu. Kalau mixer lighting pakai apa selama ini? Kita ada Avolite sama Tiger zaman dulu Tiger Touch tuh. Pokoknya ya ini satu-satunya rental under GSM yang bisa handle audio visual lighting kabeh pokoknya. Bongkoan sampai ke ragingnya sekalian. Raging betul. Raging stage. Betul production. Oh sampai stage juga ya. Raging stage Terus apa meneh tadi itu? Genset Sampai genset. Genset mungkin nanti kita lihat itu genset. Nanti kita ada gerbek. total itu kita ada 5. 6. Itu kapasitas berapa? Per unitnya 250 kVA. 250 kVA. Enggak kaleng-kaleng pokoknya. Jadi enak Pak. GSM Ketika kita event itu kita nggak tunggu-tungguan produksinya. Oh, soundnya udah masuk belum? Oh, lightingnya udah masuk belum? Oh, LED-nya udah masuk belum? Wah, LED-nya udah masuk, sound udah masuk, gensetnya belum masuk. Biar kita nggak pusing juga Pak. Satu pintu gitu ya. Begitu masuk production jadi siap kita ready. Ini enak banget nih Sastro ini dari dulu. Waduh, ini terlalu halus ini sampean untuk main di kru gitu. Saya kenal dari sejak muda semuanya. Masih muda juga saya gitu. Ini angkatannya masih muda tapi udah putih semua Pak. Angkatannya Cahyo gitu. Iya, Agus Heri gitu. Iya, di bawahnya mereka lah. Mereka senior saya lah. Lah iya toh. Mas Agus, Cahyo, Mubari. Nanti kita kalau pas gerbek Sumberia kan ketemu nih mereka-mereka ya. Betul. Dari Cahyo gitu ya. Ya, betul. Tadi tanya Ajis berarti sampai truk pun semuanya bawa sendiri ya? Bawa sendiri Pak. Total kebetulan kita untuk event ini kita 17 truk. 17 truk itu udah meliputi semua tadi ya, genset, betul. panggung, audio, LED, visual lighting. Wow, yang ada di panggung ini apa lagi nih truk sampai yang tapi pokoknya kalau yang setting dekor terus gedung-gedung itu pokoknya beda lagi. Itu beda. Untuk properti kita beda lagi Pak. Soalnya kita nggak punya tenaga ahli di bidang properti. Dengan sistem seperti ini, Tro, itu berapa sih kru dari GSM yang Graha Surya Media doang itu? Kita jalan sekitar ada 50 kru Pak. 50 kru. Ya kita saling gotong royong. Ya, tentunya lah. Ya. Kalau misalkan kita berdiri sendirilah dengan mengerjakan seperti ini dengan 50 kru itu mungkin dirasa kurang ya Pak. Ya. Tapi karena kita satu rombongan, satu pintu, jadi kita saling gotong royong, saling membantu. Ya. Ini fungsi kepemimpinannya top soalnya. Sastro ini belajar dari berangkat dari bawah bener-bener gitu. Jadi angkat. Zaman angkat bareng ini dulu tuh, jadi ya ngerti kahanan lapangan gitu. Betul. Ya keadaan. Jadi kita bisa membapai anak-anak itu kondisi di lapangan. Iya, jadi kita nggak hanya sekedar itu bedanya bos sama pemimpin gitu. Kalau bos mengkongkan gitu suruh-suruh, tapi kalau pemimpin kita memang merasakan betul-betul gitu ya di lapangan seperti apa. Trok mau izin kita boleh. Oh belum dipasang ya buahnya ya? Belum. Oh di bawah tapi sudah ada ya? Di bawah sudah ada. Sebentar lagi kita nunggu genset nyala. Oke. Atau kita mau kita mau jalan lihat genset. Yuk Son, kita sekarang lihat seperti apa gensetnya GSM dan fasilitas truknya. Yuk kita please check it out. Nah ini model truknya GSM Graha Surya Media. Yang ini sama semua kayak gini 17 biji ya Tro ya? Yang kita untuk yang box aja Pak. Yang box aja kita gandeng gini. Oke. Yang untuk racing kan otomatis kita nggak bisa pasang. Karena butuh supaya tinggi gitu ya. Nah, truk-truk seperti ini juga ini dedicated betul-betul untuk GSM gitu ya. Betul. Wah, dedicated untuk top GSM. Ini modelnya udah bukan rental yang sewa-sewa truk ini. Pokoknya dedicated. Tapi total semua memang 17 itu sudah semua atau dibawa ke sini atau masih yang punya dibawa banyak? Ke sini 17 untuk inventory, untuk support khusus di GSM-nya itu kita disiapkan itu 26. 26. Dan dengan truk size-nya sama semua Pak. Kita pakai Mercy yang tipe 2527 semuanya. Mercy 2527 tipe 2527. Truknya ora kaleng-kaleng, Mercedes-Benz Netison gitu. Jadi udah bandel dan teruji semuanya gitu ya, double semuanya gitu Bani. Nah lalu ini gensetnya, ini modelnya seperti apa? Boleh dijelasin nih Tro, ini gensetnya ini kapasitas berapa watt?
Kita per unitnya ini, satu unit genset ini kita kapasitas dayanya itu 250 kVA. 250 kVA per unit. Nih ya, jadi kita tahu kita bawa 4. Truknya aja tuh Mercy logonya semua tadi tuh kan, 25. Itu semuanya proper. Lalu ini sampai panel-panel segini ini juga langsung bawaan dari GSM juga ya, Tro ya? Ya, kita buat panelnya seperti ini, Pak. Jadi koneksi dari genset distribusi ke main stage itu biar lebih mudah loh. Jadi sistem kelistrikannya biar lebih rapi juga, lebih aman semua ya. 3 fase. 3 fase semua. Semuanya langsung dibagi ya. Keren ya ini ya. Ini langsung ya. Ini backup doang nih sound backup sama LED gitu ya. Ini backup untuk lighting, basic, efek, semuanya rapi banget. Ini pokoknya boleh jadi percontohan dan jadi berkah buat netizen se-Indonesia Raya yang pengen punya gambaran bagaimana membangun sebuah sistem touring system. Ini udah kelas international artis ini kayak begini nih. Top Marco Top ini. Keren banget. Ini kebetulan gensetnya lagi dipanasin juga. Panasin ya. Panasin juga. Dan ini nggak turun-turun ya, Tro ya? Ya gini aja ya. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Tetap kita tetap di sini. Mobilnya bener-bener dedicated untuk ini doang. Betul. Terus kalau servis atau apa ya, pokoknya gensetnya di atas. Tetap di atas. Di atas kendaraan. Wow. Kalau ada kebutuhan genset yang di maintenance untuk turun baru turun, Pak. Dan itu jarang-jarang ya. Jarang-jarang. Genset pakainya ini ya, Sinogen. Ini China atau apa nih? Sepertinya China sih, Pak. Tapi juga proper banget ya, bandel ya. Selama itu tadi, Pak, nyambung ke yang tadi. Selama kita maintenance-nya benar, perawatan kita benar, perlakuan terhadap barang kita benar, saya rasa sih barang juga awet aja. Betul. Ini pentingnya maintenance dan SOP dari sebuah touring system gitu ya. Wow, ayo kita sekarang grebek seperti apa FOH-nya, siapa tahu engineer-nya pas ada juga nanti kita korek-korek seperti apa di sana. Cus. Nah, tadi kita lihat Milo sistemnya dari belakang, sekarang langsung ada di depannya 700 HP ya. Lalu atasnya ini yang Milo 90, yang paling bawah itu Milo 120 gitu ya. Tongkrongannya memang top banget ya. Ini karat atau apa gitu sering ketemu nggak selama ini 11 tahun loh ini, tapi masih kinyis-kinyis loh ini perawatan. Ya. Kalau mungkin karat atau bocel itu pasti ada ya, Pak, karena penggunaan juga selain penggunaan saat di perjalanan gitu kan. Di dalam tol kita kan nggak tahu juga benturan-benturan. Tapi kan yang jelas kita kan ada pelindungnya, covernya saat kita muat itu. Jadi itu sangat meminimalis benturan-benturan itu. Jadi mungkin kita maintenance sedikit-sedikit aja sih, Pak. Nggak terlalu banyak. Mungkin kayak gini. Tapi yang pasti pokoknya ini juga salah satu untuk mengamankan ya, supaya kalau hujan atau apa kan nggak langsung nggak langsung kena ke, kalau kita misalkan langsung ke bawah ke hujan kan hujan masuk tetap. Ya. Meskipun ini waterproof kan tetap air kan tetap masuk. Nah, ini yang penting, Tro, karena banyak netizen tuh selalu yang saya ulang-ulang berkali-kali tadi selalu bertanya dengan negara tropik, hujan, badai gitu ya. Selama ini SOP GSM gimana nih, Tro? Ini kan rongganya, grillnya ini juga gede-gede ini, gede-gede. Pas hujan deres, apa yang diinstruksikan ke kru? Balik lagi, Pak. Karena speknya ini spek outdoor ya, kita percaya ada dengan pabrik. Jangan takut. Kita nggak tutup sama sekali. Itu Son denger ya, Son ya. Nggak ditutup sama mungkin sekali. Gini, Pak, mungkin gini. Di grillnya ini, di dalamnya ini kan ada kayak apa ya ini? Kawat atau mes kasa ini ya. Ya, ada kasa penahan air juga. Ini penahan airnya. Ya. Jadi aman ya. Ketika hujan ya kita seperti ini Diem aja. Ini kan nggak ada masalah seperti ini aja. Nggak pengaruh di suara, nggak pengaruh nanti pulang ternyata sampai dalamnya basah atau apa, aman kan semua ya. Kita sesuai spek, Pak. Nanti kalau ada apa-apanya kita komplain lah. Tapi selama ini kita oke lah. Itulah premium produk Meyer Sound US quality. Jadi dasarnya memang betul-betul kalau mereka sudah tulis weatherproof, betul-betul weatherproof. Apapun cuacanya gitu ya. Ini 2x18 700 HP. Sementara ini saat ini sudah discontinued. Jadi kalau sekarang larinya ke 900 LFC. Ya. Lalu ada 750 LFC. Lalu paketnya Panther itu 2100 LFC. Lalu yang 21 inch itu dulu belum ada gitu. Jadi memang itu baru benar-benar. 2100 LFC
untuk pasangannya Panther gitu. Oke, ini 700 HP dan Meyerson Milo. Trok, pada waktu dapat jangkauan terjauh, berapa box terbanyak yang pernah lu gantung, Trok? Kita terbanyak itu 12, Pak. 12 paling banyak ya. 12 box. 12 box itu main di lapangan Simpang 5 Gumul Kediri. Langsung neng kandang. Di kandang sendiri, kebetulan di kandang sendiri. Kebetulan venue-nya panjang banget. Itu kalau 12 berarti tetap ya 120-nya cuma satu juga atau 120-nya satu. Tetap satu Tetap gitu satu. ya. Nah, Kita itu, tinggal bagi aja, Pak, nanti, Pak. Inputnya. atasnya tetap 90 ya. Tetap 90. Iya. Kita tinggal bagi inputnya aja. Hoist itu pakai apa? Punya berapa banyak tuh chain hoist motorized? Kalau inventory chain hoist kita ada 2 tipe, Pak. Ada yang 1 ton, ada yang 2 ton. Oke, chain Nah, master atau pakai kita pakai Pro Life. Pro Life? Itu tuh top itu juga itu, wes. Bandel itu. Jerman kalau nggak salah. Jerman. Kalau nggak salah Jerman nih. Kalau nggak salah. Itu bandel itu. 2 Pro ton Life. dan 1 ton. Untuk 2 ton kita pergunakan untuk speaker. Untuk speaker. Untuk yang 1 tonan kita pergunakan untuk LED. LED ini ya. Ini semuanya udah pakai Pro Life semua ini. Ini segini berapa kali berapa nih, Trok? LED? Ini 4x6, Pak. 4x6. 4x6, 4x6. Tapi ini pakai yang lama berarti Pakai ya? yang lama ini masih kita pakai. Masih P9. P9. Masih Gitu P9. ya, P9. Tapi yang tengah tuh Yang untuk yang baru. senternya kita udah pakai yang P3,9. P39. Oke, sekarang kita bahas front fill. Nah, front fill-nya dengan sistem seperti ini pasang berapa? Cuma 2 ini atau Cuman 2 aja. cukup ya, Tro ya? Cukup Nanti bisa festival di meng-cover. sini crowd-nya buat orang berdiri gitu ya. Nih kita lihat dari deket ya. Milo seperti apa? Nih di front fill. Build quality-nya supaya kita bisa lihat. Barang mahal Ini memang money don't lie, enggak bohong. Ini nih, Pak, mungkin yang membuat. Ya kan ya? Ya, apa ini namanya ini? Kasa. Kasa penahan air. Jadi mau ngantem kayak apapun juga so far aman karena dia akan mentahin sampai keluar. Belakangnya pun juga begitu, jadi lebih aman gitu ya. Betul. Cukup dengan 2, ini 90 juga ya? 90. 90. Nanti akan ada barikade juga gitu atau gimana? Ada barikade di depan, double barikade, Pak. Aman ya. Barikade stage dan barikade audience. Nah ini yang menarik juga ini. Semua dari tadi saya lihat ya, standarisasi dari GSM kerja itu ya. Semua pakai kabel track. Kabel track ini punya berapa meter nih sampai ini, Tro? Kita ada 175 meter lah. 175 meter. Kita Dan isinya kita bagi 2 juga. Untuk yang ini 2, kita 3, pakai 4, 5W. 5W, 5 lubang. 5W. Kalau untuk yang kabel genset kita pakai yang 3W. Oh, ini Son, lihat Son. Netizen se-Indonesia Raya, semua proper. Nggak takut kena hujan, nggak takut keinjak-injak. Dan satu lagi, Pak Yu. Apa itu? Yang perlu kita sedikit kurang sadari bahwasanya koneksi kabel dari FOH, apalagi untuk kabel power ya, Pak, dari FOH ke stage itu usahakan jangan ada sambungan. Jadi kita nggak ada sambungan sama sekali untuk koneksi ke sini. Tidak ada sambungan sama sekali. Meskipun kita pakai rubber ya, pakai rubber untuk pelindungnya pakai rubber, ketika hujan, ketika kita untuk kabel powernya sambungan, kan pasti tergenang air juga. Iya. Itu yang Takut di proteksi konektornya berbahaya, nyelip, gitu. betul. Wow. Jadi kita tidak ada sambungan untuk koneksi powernya, Pak. Ini tadi saya lihat dari monitor FOH, jalur-jalur yang lain semua terproteksi. Sampai yang genset jalurnya itu aman terkendali. Dan ini kayak begini, di lindes truk juga ora popo. Betul. Aman. Yuk ke FOH, boleh ya? Betul. Yuk, Monggo. mari kita FOH. Nah, netizen supaya punya gambaran ya, betapa Meyerson itu adalah pabrikan premium pro audio loudspeaker yang memikirkan betul langkah selanjutnya in the near future. Maksudnya apa? Bayangkan, saya ada di depan Meyerson Milo 2 kali 12 inci. Ini kira-kira teknologi dia launching 2003, 2004. Jadi anggap aja 20 tahun. Hari ini 2024, Meyer Sound mengeluarkan Panther sama 2 kali 12 inci. Tetapi ya bayangkan, lihat speknya saja, nanti kita lihat di footage di speknya. Milo ini 140 dB. 20 tahun kemudian Meyer Sound Panther keluar dengan SPL 150 dB. Kita sering bahas di konten kita bersama Raja terakhir,
Bisa dilihat di konten sebelumnya untuk belajar untuk kita menambah sebuah sistem itu 3 dB lebih kencang. Itu dibutuhkan power 2 kali lipat. Sekali lagi ya, untuk nambah 3 dB, naik 3 dB, diperlukan power 2 kali lipat. Jadi bayangkan, ini 140 dB, sekarang teknologinya sudah digital, sama 2 kali 12 inch, tapi sudah 150 dB SPL. Jadi, naiknya 10 dB. Bayangkan, power consumption dan efisiensi dari teknologi yang dihasilkan oleh Meyer Sound sebagai pabrikan premium loudspeaker itu luar biasa sekali. Bukan hanya secara electronically menggunakan digital Milan AVB audio video bridge, tetapi juga efisiensi power consumption-nya, lalu juga hasil output yang dihasilkan selama 20 tahun perjalanan Meyer Sound ini betul-betul pair yang Panther kemarin saya di Shanghai. Nah, ini sudah lebih besar, lebih panjang, tapi Panther lebih compact, tetapi 150 dB. Beratnya, efisiensinya ini sekitar 106,6 kilo. Panther 150 dB, beratnya cuman 68 kilo. Wow, itulah kelebihan dari premium brand Meyer Sound USA. Bagaimana mereka selalu one step ahead secara teknologi. Electronically dengan Milan AVB, protokol connectionnya semua. Electronically dengan material spare part, komponen-komponen yang digunakan. Karena saya baru pulang dari pabrik Meyer Sound, saya lihat sendiri driver, komponen quality-nya, semuanya sudah bikin sendiri. Sampai kertasnya, konnya, aluminiumnya, gasketnya, grill sampai ke frame dan metal productionnya, semua dipikirin sendiri, dibikin dari ujung ke ujung. Berbeda dengan premium brand yang lain, saya sebut saja misalnya DNB, L-Acoustic, Adamson dan banyak, karena mereka masih menggunakan driver komponen beli dari pabrik driver speaker. Tetapi Meyer Sound satu-satunya yang dari driver, dari boxing, elektronik sampai teknologi semuanya betul-betul membuat sendiri. Makanya John Mayer sebagai founder dan pemilik Meyer Sound, dia memiliki hak paten terbanyak di industri pro audio. 100 lebih, bisa dicek di websitenya Meyer. 100 lebih paten di bidang fisika dan industri loudspeaker system. Wow. Jadi jangan salah pilih. Tentukan kalau Anda mau membuat sistem dengan proper, the one and only premium brand loudspeaker system Meyer Sound, made in USA. Nah, ini saya temukan sama seperti di Shanghai, tapi format posisi subwoofernya berbeda. Sepertinya kita dari depan cuman kelihatan 6 box di depan, 3 kanan, 3 kiri gitu ya. Tetapi tadi Bro Sastro dari GSM menjelaskan bahwa subwoofernya semuanya didesain untuk cardioid, suaranya ke depan semua. Bagaimana rahasianya? Inilah sistem Meyer Sound yang menggunakan Enfire system. Jadi ternyata bukan hanya di depan doang. Yuk kita lihat. Nah, ini ternyata ada speaker yang ada di belakang 3 box, persis ada di tengah-tengah antara itu. Buat apa Pak Yosua? Kok kayaknya speaker cuman diumpetin di belakang gitu ya. Tetapi inilah yang disebut Enfire sub gitu ya. Jadi desain seperti ini yang digunakan supaya subwoofer sistemnya itu betul-betul cardioid. Apa itu cardioid? Speakernya 180 derajat ke arah depan. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu ke area panggung, resonansi dan getarannya. Ini adalah salah satu desain dari peletakan subwoofer yang direkomendasikan oleh Meyer Sound Laboratories. Gitu ya. Jadi semuanya sudah pakai tatakan, semuanya aman. Jadi kalau basah semuanya, demikian juga sampai ke rain covernya semuanya aman. 700 HP dengan format Enfire. Hal yang sama pula dipasang di delay sistem di belakang, 2 di depan, 2 di belakang dengan Enfire sub. Ada juga line array yang dipasang subwoofernya tutup berderet di depan dengan jarak beberapa jarak, atau disebut line sub. Ada line sub, ada Enfire sub, dan aplikasi yang digunakan oleh GSM kali ini menggunakan Enfire
SAP. Jangan terus berhenti belajar, never stop learning. Nggak ada satupun yang lebih, kita harus haus belajar. Dan silahkan tulis di kolom komen kalau Anda punya desain atau pengalaman tentang layout penataan posisi subwoofer. Karena ini posisi subwoofer itu penting. Frekuensi yang paling sulit dikendalikan itu adalah frekuensi low atau subwoofer. Salam netizen se-Indonesia Raya. Peace. Nah, ini tolong dijelasin gimana tadi SD837 itu punya 4 ya? 4 biji. Ini kenapa harus dipasang 2 biji? Apakah sub mixer atau memang semuanya langsung jadi main FOH mixer? Enggak, pasti kan main, satu sub ya Pak. Yang sub yang ini buat khusus buat untuk talent. Oke. Startnya yang ini untuk gestarnya, untuk band pembuka ya. Oke, jadi untuk pokoknya ini yang band pembuka, ini artis utama. Dan gitu. Selalu dibiasain SOP-nya gitu ya? Enggak gitu juga selalu sih Pak, tergantung eventnya juga. Pertimbangannya karena jumlah channelnya yang memang banyak, betul, jumlah atau channelnya. Untuk koordinasi engineer-nya supaya nggak ngacak-ngacak. Satu jumlah channelnya yang banyak juga, dan keduanya biar tidak repot ketika si bintang tamu utamanya itu perform, dia bisa cek dulu sebelum main. Jadi tidak mengganggu show-nya juga. Oke, kalau dengan sistem kayak gini, total channelnya berapa nih besok nih? Total channel ada. Untuk ini ada 48, ada 48 yang ininya sekitar 42-an loh. 48 sama 40. Jadi kira-kira 2 stage rack ya, cukup. 2 stage rack cukup. Tapi penggunaan totalnya semuanya ada berapa SD rack yang dipakai? SD rack kita pakai 2. Pakai 2 tok yang tadi di depan itu langsung gitu. Betul. Nah, di sini masih menggunakan SD mini rack juga enggak biasanya? Kita pakai SD mini rack aja Pak. Untuk output kita untuk. Ada berapa biji? Ada satu aja. Satu SD mini rack. Dan cukup ya, paling buat cukup untuk output saja. Outputnya? Untuk output kita untuk deliver ke delay supaya ngambilnya tidak terlalu jauh. Karena kebetulan SD8 ini di belakang juga ada inputnya. Betul, ada inputnya ya. juga. Jadi pakai ada input lokal input sudah cukup. Sudah cukup untuk di FOH-nya. Jadi praktis banget ya, sebetulnya di sini hanya perlu SD mini rack. Betul. Semua SD rack utama ada di semuanya di depan. Kita koneksinya pakai data aja, pakai MADI. Pakai koneksinya pakai MADI. Pakai MADI kabel. Kenapa enggak pakai fibernya? Ya kebetulan kita belum update ke optical rack. Jadi ini semua inventorinya koneksinya MADI. Masih gitu. MADI, masih MADI. Okay. Nah, netizen se-Indonesia Raya itu sistem koneksinya itu kalau di Digico memang punya 3 ya. Ada UTP itu dipakai di SD9 gitu ya. SD11 itu juga masih bisa pakai itu. Lalu ada yang kedua MADI. Gitu. Nah, MADI itu kabelnya BNC. Gitu ya, coax gitu. Itu cuman bedanya ya kalau MADI harus ngelup ya. Minimal jalan 2 kabel. Ya, in out. Ora iso jalan satu gitu, kabel nggak bisa. Gitu. Lalu yang paling atas biasa pakai optik. Octocore. Di mana optiknya menggunakan konektornya itu octocore. Itu standar yang dipakai oleh Digico. Wow, jadi ini koneksinya berarti SD mini rack-nya 2 tadi ya. SD mini rack-nya monitor 1, di sini 1. Di sini 1. Total berapa artis nih besok nih? Kita 3 aja, Pak. 3 aja. Jadi pembuka 2, utama 1. Betul. Wow. Keren. Dan apakah setiap tour gitu-gitu memang artisnya sama atau tergantung di kota tertentu bisa berubah-berubah gitu? Biasanya kalau kita tergantung brandnya sih, Pak. Oke. Brand dari Gudang Garamnya yang lagi event ini brand yang apa? Mau didorong apa gitu ya. Setiap brand punya artis sendiri-sendiri sih. Biasanya seperti itu. Ini kebetulan netizen lihat baru kita lihat setupnya FOH audionya gitu ya. Nah sekarang netizen kebetulan nih langsung sama engineer-nya yang bakal handle sistemnya besok gitu ya. The one and only Jonas Roma. Apa kabar Nes? Baik Pak. Long time no see. Ini ketemunya biasanya SICC kayak gitu ya. Gitu. Jadi mixing di KKR gitu tuh kadang juga gitu. Sekarang banyak lebih ke studio live atau apa? Kesibukan? Sebenarnya lebih ke studio. Oke. Karena ini lagi ada tour jadi ikut live juga.
Karena Jones ini musician juga gitu ya. Majornya apa? Gitar atau bass selama? Gitar. Dan punya band sendiri gitu ya. Iya, kok tahu sih? Kan saya fans Siapa lah sih sama nggak Jones. Iya. Jones ini salah satu engineer yang lumayan ini cowok panggilan dia soalnya. Dipanggil kemana-mana gitu kan, sibuk sekali. Cukup gitu. lumayan laris, Pak. Lumayan laris ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nes, kita ngobrolin SOP teknis gitu. Ini Sastro udah nyiapin nih alat kayak begini nih. Biasanya gimana nih SOP? Sudah tektokan dulu, minta request gitu, atau Sastro yang info ke lu? Gua siapin ini ya. Atau dari engineer request sih? Oh ya, sebenarnya mau meluruskan sedikit. Jadi sebenarnya di sini sistem engineer-nya itu kan dari Mas Astro. GSM itu bawa engineer lebih top lagi, namanya Mas Karuna. Nanti Karuna sesi khusus ya Kare gitu ya. Kita grebek Karuna sendiri gitu. Biasanya aku yang banyak minta ke Mas Karuna. Oke. Jadi prosedurnya nih supaya netizen tahu ya bagaimana proses sebuah production gitu. Jadi sistem engineer Mas Karuna, aku lebih ke handle sound engineer buat artisnya aja. Oke, jadi Jones cuman handle band dari artis utama. Gitu kira-kira. Kira-kira seorang engineer dari artis utamanya gitu. Apa sih yang di request kebutuhannya ke seorang sistem engineer dan dari tim produksi? Biasanya yang pasti kan dengan SPL yang cukup ke penonton, apalagi ini kan artis utamanya legend ya, besar. Jadi dia mintanya juga jangkauannya tuh lebih jauh dengan coverage areanya mencukupi. Betul. Terus SPL distortion, suaranya SPL, clean, coverage, suaranya clean. Lalu loud and clear lah kira-kira gitu ya. Loud and clear. Nah, itu Mas Karuna jagonya tuh. Request. Jadi lu yang request ya. Lalu mengenai titik-titik spek segala gitu tuh lu tahu beres atau lu juga kita juga ada ininya, ada spesifikasi dari kita. Ada riders lah, technical riders. Jadi koordinasi dari kebutuhan dari si talent, main artis talent itu bisa di cover. Ya ini ya netizen ya ngobrol-ngobrol kayak gini semoga malah bisa jadi berkah. Karena sering banget nih yang ngobrol ditanya di kolom komen, ada DM gitu, gimana sih proses dari sebuah production gitu. Jadi kita nggak ngomong tentang detail show-nya atau apa, tapi kita justru bicara tentang teknis production-nya seperti apa. Supaya netizen tahu nih, oh bisa konser keren banget kayak gitu tuh awalnya seperti apa gitu ya. Tapi karena kebetulan ini sudah sering touring bareng, jadi sudah tahu lah ya, tinggal nyesuaiin venue ya. Iya, lebih ke kayaknya udah hafal Mas Sastro deh. Sama yang sama Mas Sastro juga memang timnya tuh sangat solid ya. Bekerja sama dengan baik gitu, memenuhi segala yang technical riders yang kita kasih gitu. 11 tahun lah. Proven luar gitu. biasa. Sudah proven gitu ya. Nah, tadi di Pro Audio Systemnya. Kalau di MI-nya, musical instrumentnya selama ini di-provide langsung dari production dari Sastro GSM atau ada banyak yang bawa sendiri? Tergantung yang pengisinya. Kalau misalnya untuk yang main artisnya itu bawa backline sendiri semuanya. Semua sampai ampli. Full, sampai kabel input. Serius? Sampai kabel input bawa sendiri semua. Jadi itu GSM nggak provide apa nih untuk di alat musik? Ada nggak? Kita untuk di alat musiknya kita di mikrofon lah ya. Sampai di mikrofon only. Kita mikrofon. Perkabelan dari artisnya dari sendiri. Artis ya. Nah, GSM sendiri apakah punya inventory untuk MI musical instrument selama ini? Ada juga. Tapi dalam konteks konser ini enggak bawa sama sekali. Pas kebetulan pas event ini kita enggak bawa karena semua udah di-provide oleh artisnya. Nah, berarti kalau kayak begitu untuk MI semua yang ada di panggung itu di bawah koordinasi Jones dong ya? Iya, ada kepala produksinya yang buat ngurusin backline. Dan itu koordinasi internal dari artis. Internal, ya. Itu. Sudah dia yang ngatur sendiri atau dalam tanggung jawab ranah produksinya Jones nih kayak begitu? Udah ada yang bertanggung jawab untuk bagian itu. Kamu tahu beres terima input lah ya? Bagian input udah terima input ya? udah beres, kita mixing, penonton dengernya bisa nyaman. Udah itu aja. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke preparation untuk menyiapkan channel list sampai segala sesuatunya kayak begitu.
Apakah channel list itu di-prepare dari GSM, udah siapin dulu nih Sastro dan tim, atau Jones mesti datang awal? Nih hebat, acara masih baru 2 hari Masih lagi. Amin 2. Masih Amin 2, engineer sudah datang dong. Mana tepuk Karena tangannya? kangen sama Mas Astro. Tiap hari kangen. Pokoknya. Ini netizen harus belajar, engineer jangan belum jago-jago amat datang mepet-mepet gitu. Ini contoh gitu, perlu dicontoh gitu. Datang prepare gitu ya. Iya. Apakah Jones juga mempersiapkan channel listnya? Pasti kan kita ada show file sendiri. Punya show Iya, file ada sendiri. show file sendiri. Terus ya datang awal kenapa? Karena mau memantau Memastikan jalannya iya, produksi aja. Jalannya produksi itu Sesuai berjalan dengan sesuai. kebutuhannya. Iya. Gitu sih, Pak. Dan show filenya enak ya, karena selama ini ketemunya ya di Ciko semua gitu ya, nggak terlalu banyak berubah gitu ya. Iya. Nah, sering ketemu nggak? Wow, mixernya tiba-tiba berubah gitu. Show file harus siapin sendiri gitu, atau udah punya preset semua? Beberapa kejadian kalau misal memang mixernya tidak sesuai sih, ya mau nggak mau cek dari awal, nggak bisa pakai show file. Gitu ya. Jadi kamu bikin dulu lah ya, ikut Iya. dari awal gitu ya. Iya. Cuman kan kita bisa tahu hal itu kan berapa hari sebelumnya, jadi mungkin bisa Ya. siapin dari rumah juga. Ya, itulah enaknya mixer digital. Jadi semuanya kita udah bisa Iya. siapin presetnya gitu dengan. Iya betul. Jadi saya belajar sekali ini pentingnya yang namanya koordinasi. Jadi betul-betul ya dari Ya, artis, production, Production. lalu sistem engineer gitu ya. Nah, kalau secara sistem engineer itu sendiri kayak Karuna gitu ya, itu under tim GSM atau gimana koordinasinya? Silakan Bapak Sastro. Kalau sistem engineer pasti under kita ya. Karena kita kan penyedia produksinya. Ya, ya. Pasti dari vendor. Jadi semua production semuanya Betul. under GSM. Betul, Ya. under Dan GSM. luar biasa GSM, the one and only yang komplit sampai semuanya, transport, genset sampai rigging semua ini all in, pokoknya semuanya barangnya sendiri gitu. Pertama kali ketemu GSM langsung bingung. Truknya banyak banget. Seragam lagi gitu semua Saya gitu. hitungin salah lagi, masih lebih dari hitungan. Soalnya yang dihitung yang kelihatan, yang ngumpet nggak dihitung. Yang ngumpet nggak Belum kelihatan. ditinggal di Kediri ya. Luar biasa emang. Selain masalah komplit dan integrasi yang luar biasa, kira-kira apa sih yang dirasa seorang Jones, seorang engineer dari main artis utama dengan bertemu vendor yang produksinya udah proper kayak gini? Ya, pasti seneng lah. Seneng. Yosua pasti luar biasa. Maksudnya satisfied Ya. gitu, kita puas gitu. Apa yang kita perlukan di provide dengan dari service, dari barang. Terus Pernah- komunikasi juga baik. Punya pengalaman nggak sih, baik yang bagus maupun yang jelek gitu ya, misalnya nggak usah nyebut namanya, mungkin itu jadi kendala buat seorang engineer gitu. Pernah punya pengalaman nggak gitu? Pastinya lah ya, seperti Last minute gitu-gitu. Pasti. Mungkin itu salah satu alasan kenapa dari sound engineer H-2 dari tim produksinya udah datang ke sini, Pak. Datang ke venue, memastikan kesiapan produksinya. Ini teladan, ini contoh yang bagus gitu lah. Jadi engineer menyiapkan betul-betul gitu ya. Cerita dong Nes, kira-kira apa itu yang pernah punya pengalaman yang kurang mengenakkan gitu-gitu kalau nggak propernya sebuah production itu? Ya, yang pasti satu, mereka dari yang sering terjadi adalah channel splitter itu, splitter boxnya suka bermasalah. Jadi karena kita kan nge-split FOH dan monitor, Ya. pas lagi FOH-nya bener, monitornya nggak benar. Itu yang kerap terjadi dengan beberapa teman-teman vendor, mungkin mulai di maintenance hal itu gitu. Makanya kita pakai kabel input sendiri, jadi make sure kalau misal dari kita mikrofon, instrumen, terus kabelnya semuanya tuh udah bener. Jadi kalau misal ada masalah, oh berarti udah pasti Tinggal di masalahnya splitternya. di situ. Nah, ya itu dari salah satu dari yang banyak lah. Somehow juga kalau misalnya datang, mungkin bukan dari artis yang sekarang, artis yang beda-beda juga di mereka ngasih set spesifikasinya apa, pas lagi datang beda. Ya somehow under dari yang spek yang mereka cantumin. Ya, but show must go on kan. Show must go on. Itu contoh tentang kendala di splitter. Ada lagi nggak? Grounding itu pernah ketemu nggak? Kalau grounding Ada ngerit gitu. biasanya kalau faktor-faktor cuaca nih kayak gini nih, gelap-gelap gini nih, apalagi habis Ngeri-ngeri hujan sedap lebat gitu, kabel kena air, somehow jadi kendala. Grounding. Nah ini pentingnya ya. Jadi datang awal memastikan semuanya. Terus listrik juga nih, GSM kan bagus, gensetnya banyak, jadi benar-benar terpisah, nggak ada yang gabung audio, visual dan lighting gitu. Biasanya ada yang digabung tuh, atau mungkin panelnya bermasalah ya, Mas Astro. Atau mungkin yang tadi kita sempat bahas waktu di kapal itu,
koneksi antar FOH ke main state. Ya. Banyak yang ada sambungan, pernah kan teman juga yang cerita waktu kondisi hujan ternyata sambungannya di tengah-tengah tuh. Ya. Itu berbahaya juga untuk penonton juga. Iya. Oke. Iya, sangat membahayakan apalagi outdoor begini kalau misal hujan deras, tiba-tiba ada sambungan kabel di jalur-jalur seperti ini. Terus genangan udah mulai naik. Kalau kena air kan kesetrum semuanya. Ya. Ya. Nah ini sekarang kita rada lebih dalam lagi, tapi boleh dibatasin nggak apa-apa karena kedekatan dan pengalaman berjalan bareng sama main artis utama itu penting. Ya, contoh kita kemarin saya ngobrol sama Tommy ini. Tommy itu sampai Mas Andi Rianto kira-kira gitu langsung ngerti dia, udah ngerti gitu. Karena udah soulmate gitu loh, udah ngawal, udah lama gitu kan. Kira-kira kalau Jones nih udah berapa tahun ngawal? Dari sebelum pandemi atau kayak first time megang depannya sih tahun 2021. Dari 2021. Iya. Jadi ya kira-kira sudah tahu lah ya selahnya, butuhnya gitu, maunya seperti apa gitu. Karena suka komunikasi juga dan aku sering datang saat mereka latihan. Iya, buat sound engineer mungkin penting untuk mengetahui artisnya ya dari musik pas lagi mereka latihan di studio. Jadi nggak cuma ketemu di panggung. Kalau menurut aku sih, aku pribadi sih. Ini penting. Gitu. Nggak apa-apa, supaya jadi berkah nih buat netizen. Karena satu sisi kita bisa dapat intimasinya, kayak ngobrol barengnya. Ya. Mereka maunya gimana gitu. Jadi bisa deket ke semua orang, nggak cuman ketemu di panggung, say hi, selesai show pulang gitu. Dan nggak cuman sama main artisnya, semuanya, musisinya, bandnya, gitu-gitu ya semuanya. Harus. Gitu ya. Dan pentingnya kedekatan itu kita udah saling tahu lah ya. Nah, pertanyaannya kayak monitor itu under Jones juga koordinasinya atau dari JSM aja? Langsung dari artisnya. Oh, langsung dari artis. Iya. Tapi mereka langsung komunikasi sendiri ya. Jones cuma handle di FOH gitu ya. Iya, kita tetap pasti ngobrol dong, FOH engineer sama monitor engineer, kita kan pasti ngobrol gitu. Cuman ya ada yang in charge juga di bagian monitor. Oke. Gitu. Oke, netizen se-Indonesia Raya. Jadi hari ini kita belajar banyak banget tentang production bersama GSM gitu ya. Bagaimana membuat sebuah produksi itu berjalan dengan lancar dan baik gitu ya. Sastro, kira-kira closing statement buat teman-teman netizen se-Indonesia Raya. Apa sih yang boleh dibagikan supaya teman-teman touring, rental company, tadi kita bicara tentang maintenance, bagaimana bikin SOP yang bagus gitu ya. Closing statement dari seorang Pak Sastro GSM, silahkan. Ya sebenarnya kita harus pahamin dulu konsep production kita seperti apa, konsepnya seperti apa. Terus yang keduanya mungkin kita harus memahamin kita buat sistem dalam mungkin kalau di sound kita buat sistemnya seperti apa dulu, sistemnya di sound itu. Maksudnya sistem manajemen kerjanya ya Pak ya. Sistem manajemen kerjanya, bukan sistem di soundnya ya. SOP-nya lah. Betul, ya. Betul. Terus itu disiplin maintenance. Disiplin maintenance, oke. SDM Pendidikan terhadap SDM itu yang paling penting Pak. Iya. Paling penting. Ya nggak jauh seperti itu loh Pak. Aset terbesar itu sebetulnya bukan hanya alat ya, tapi manusianya itu perlu dibapai gitu ya. Betul. SDM itu juga penting. Kan yang menjaga seluruh barang-barang kita kan pasti krunya pasti SDM. Jadi kita juga perlu kasih perhatian juga pada SDM-nya, kita perhatikan juga SDM-nya. Jadi kita bekali SDM dengan pendidikan yang benar, pengetahuan yang benar, di training, diajarin gitu ya. Cara perlakuan terhadap barang itu seperti apa. Kita harus kasih edukasi yang benar juga terhadap mereka. Begitu, Pak. Wow, luar biasa banget. Kita diberkahi banget sama tips and trick juga saran dari Bro Sastro GSM, teman lama saya dari sejak 20 tahun lebih yang lalu. Kita ketemunya biasanya di kru, saya banyak di penjualan, dia nge-kru di Sumberia gitu ya. Dan seneng banget Sastro, matur nuwun waktunya. Thank you banget sudah ketemu dong. Kita muga-muga bisa kita reunian di sini sama Ajis juga. Tosik Sis, waduh, jos gandos ini konco semua. Dan netizen se-Indonesia Raya, jangan lupa subscribe, like, komen, juga tulis aja di komen kira-kira pertanyaan apa dan apa yang harus kita bahas supaya konten kita ini menjadi berkah buat netizen se-Indonesia Raya. Bukan untuk kemajuan kita, tapi untuk kemajuan pro audio di Indonesia. Sebab siapa yang menjaga industri ini kalau bukan kita sendiri? Kita berbagi, bukan ngajari, karena nggak ada satupun kita yang lebih. Kita ada untuk saling memperlengkapi, saling nutupi kelemahan satu dengan yang lain, supaya pro audio Indonesia makin maju. Maju bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace. Pro Media.
we serve you better.